kalau masa kecil saat itu, kok saya tiba-tiba bisa jadi wali kota seperti ini. Tidak pernah terbayangkan itu masa kecil seperti itu. Orang yang tidak... Makanya saya ini punya disiplin ilmu ekonomi, tapi dalam praktek sehari-hari saya seorang politisi. Pilihannya pasti jatuh ke Golkar. Walaupun orang tua dan keluarga saya itu P3. Enggan orang sering ini gitu. Kota Gorontalo di mata Pak Marten Taha itu seperti apa sih sejak waktu Pak Marten mengabdikan diri di jadi wali kota? Jadi wali baik, kota. Terima kasih. Ya. Memang kalau kita berikan gambaran tentang kota Gorontalo dulu ya. Jadi kota Gorontalo ini adalah Wali Kota Gorontalo, Pak Marten Taha. Selamat datang Pak di podcast Rambi Inspirasi. Terima kasih. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah kabar sehat walafiat. Masih kelihatan bugar ini Pak. Ya, alhamdulillah kan sudah lewat masa-masa ketegangan. Oh iya. Menghadapi situasi politik di daerah kan. Oh benar. Pemilu baru lewat, sudah penghitungan sudah berlangsung dan ya alhamdulillah sudah bisa memberikan inspirasi yang lebih baik lagi ke depan. Apa yang harus kita bikin? Oke, mantap. Semoga nanti perbincangan ini teman-teman yang nonton bisa dapat inspirasi dari obrolan kita hari ini. Nah, Pak Wali, tadi kan orang sempat ngobrol nih tadi. Ya, siap. Ternyata, teman-teman, lokasi syuting ini itu sangat familiar dengan Pak Marten ya. Masa kecilnya di sini. Di Desa Tilote, Pasar Sore ini, saya sering bermain di sini. Main sepak bola atau mencari rumput untuk makanan kuda dan makanan sapi. Di dekat sungai, dekat Tilote ini. Karena kita hanya menyeberang sedikit aja dari sebelah. Istilahnya ini sebelah air ini. Sebelah air, iya. Sebelah air. Makanya sekarang juga daerah sini ini lebih dekat ke kota sebenarnya daripada ke ini. Dari secara geografis ini lebih dekat ke kota. Sehingga setiap masyarakat yang ada di sini ya selalu kalau ada keperluan apa-apa ke kota. Ke kota, ya. Dulu belum ada itu jembatan jodoh. Jembatan jodoh ini kan nanti berdiri sekitar tahun 80-an kayaknya, awal 80-an. Jembatan kayu dulu kalau tidak salah. Belum ada sama sekali, belum ada sama sekali. Orang kalau mau orang Tenggela, orang Tilote, orang dari Dulomo, itu kalau mau ke kota, kalau tidak lewat jembatan Telaga, lewat jembatan Potanga. Jembatan Potanga sudah ada. Itu sudah ada. Potanga sama Telaga sudah ada. Alternatif jembatan jodoh itu tahun 80-an dibangun. Masih lumayan. Akhir tahun 70-an dia jembatan kayu. Jembatan kayu. Lama juga. Nanti setelah itu provinsi jadi dibikin jembatan yang seperti sekarang. Menarik tadi Pak Marten. Main di koala, kasih mandi kuda dan sebagainya. Itu dengan teman-teman atau bersama teman-teman? Teman-teman semua ya. Teman-teman kan kita berteman mulai dari SD sampai SMP. Banyak juga teman-teman kita yang ada di sini. Kompleks sini? Kompleks Tilote. Manusia dulu kan masih sadiki. Iya. Jadi saling berkomunikasi itu mudah. Kalau sekarang, sekarang orang bertetangga kadang-kadang tidak saling mengenal. Semakin berkembangan itu orang sudah pada kesibukannya masing-masing. Apalagi kalau kita orang tinggal di kota-kota besar, biasanya orang bertetangga, justru orang jauh kita kenal, orang tetangga kita tidak kenal. Karena tetangga saling pergi, saling pulang, pergi datang. Betul. Nah ini kalau dulu ikatan kekeluargaan persahabatan itu sangat kental. Jadi kita saling orang dimanapun, orang di Huangobotu, saya kan orang Huangobotu itu, bisa kenal orang Lekobalo, orang Dembe, siapapun dia dan kondisinya apa. Apalagi satu sekolah kan dulu juga sekolah masih sedikit. Jadi tak kumpul di sekolah semua. Di sekolah semua. Iya. Seperti itulah masa kecil. Kalau mengenang masa kecil memang mengasihkan. Asik. Bikin asik. Bikin asik itu apa? Kita tidak pernah berpikir dan membayangkan kalau masa kecil saat itu kok saya tiba-tiba bisa jadi wali kota seperti ini. Tidak pernah terbayangkan itu masa kecil seperti itu. Orang yang tidak punya apa-apa semua, tapi
alhamdulillah bisa dengan kompetensi yang telah miliki, kemampuan, dengan belajar kuat, dan ya pergaulan yang sangat luas apa semua, orang bisa mampu untuk bisa berbuat untuk kepentingan ini. Jadi 2 periode lagi Pak ya. Makanya saya selalu bilang sama adik-adik saya, saudara-saudara saya yang atau adik di mana di organisasi apa semua, jangan kita melihat bahwa diri kita seperti sekarang ini, kemudian kita ingin membayangkan yang jauh-jauh yang itu, jangan anggap itu mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk bisa, asal ada kemauan keras, kerja keras, jangan malas-malasan. Yakuza harus yakin usaha sampai. Itu prinsip dari organisasi itu harus dipegang itu. Yakin usaha sampai. Harus ada jalan. Benar. Pak, cuman saya menarik tadi, orang perbincangan tadi soal masa kecil tidak pernah kepikiran jadi wali kota. Saya penasaran Pak, mungkin teman-teman masyarakat Gorontalo juga penasaran. Dulu itu Pak Martin punya cita-cita itu apa waktu masih masa sekolah? Kalau kita selalu ketemu orang di masa kecil ya, itu kalau kita melihat seseorang yang sukses dalam satu pekerjaan, yang kemudian muncul keinginan kita untuk, siapa tahu saya ini bisa seperti dia. Yang saya cita-citakan pada saat itu, saya punya tetangga, punya saudara, seorang karyawan bank. Tiap pagi dia pakai pakaian rapi ke bank, apa tiap bulan apa pakai dasi apa semua. Saya pikir, enak sekali hidup seperti ini. Dia pakai motor masih motor. Sudah mewah itu dulu. Sudah mewah itu. Dia pakai tiap pagi pulang kantor apa semua. Saya bilang, cita-cita aku harus jadi seorang banker. Jadi makanya ketika lulus SD, saya masuk SMP. SMP, tapi hanya 2 minggu saya di SMP, saya pindah ke SMEP. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Saya ini siswa SMP 1 pada saat itu tahun 70 itu loh, bayangkan seberapa pun tahun. Itu cuma 2 minggu saya sekolah di situ. SMEP buka pendaftaran gratis lagi. Saya bilang, di sana kalau bicara ekonomi, karena namanya aja SMEP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Saya sekolah di situ. Saya lulusan SMEP Negeri Gorontalo. Angkatan pertama berarti ya? Sudah ada itu. Sudah ada sekolah SMEP itu sudah kira-kira berapa tahun lah. Sudah ada. Tapi belum lama. Belum lama SMEP-nya. SMEA-nya yang sudah ada. Berarti Pak Wali setelah dari itu justru lanjut SMEA. Karena satu kompleks itu sekolah. Jadi kita mini sekolah. Karena memang cita-cita saya bagaimana saya bisa belajar masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah ini. Karena muncul dari itu kan. Tetapi setelah mahasiswa berubah semua ini. Apalagi kenal. Ternyata ini saya bilang bukan sebuah perjuangan akhir ini. Masih ada yang lebih hebat dari itu kan. Setelah kita pergaulan kita sudah makin lebih hebat, makin lebih banyak orang berkomunikasi dengan kita. Kita sudah punya networking yang luas dan sudah bisa mahasiswa yang sudah bisa melakukan hal-hal yang memang di luar pikiran kita, ya muncullah keinginan-keinginan lain kan. Saya bilang, saya bilang ternyata bukan di sini. Bukan karir paling tinggi. Iya, bukan paling tinggi ini, masih ada yang lebih hebat. Bagaimana saya bisa jadi seorang akademisi atau apa, muncul lagi itu kan. Tapi ya ternyata dalam perjalanan semua kan bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi kan. Nah muncullah naluri saya karena saya seorang aktivis. Saya begitu jadi mahasiswa, saya aktif di organisasi mahasiswa, baik di intra maupun di ekstra, sehingga terasah saya punya kemampuan, kompetensi di bidang organisasi, maka muncullah keinginan saya bilang ini harus terjun di bidang politik. Ternyata tidak benar saya ini di dunia ekonomi. Tapi ilmunya, makanya saya ini punya disiplin ilmu ekonomi, tapi dalam praktek sehari-hari saya seorang politisi. Udah sekian puluhan
puluhan tahun jadi anggota DPRD, baik dari Sulawesi Utara sampai dengan di Gorontalo, bahkan sampai ketua DPRD provinsi, baru jadi kepala daerah, wali kota. Jadi di dunia politik lebih banyak saya geluti daripada di dunia yang saya pelajari di. Jadi cita-cita dulu malah. Iya. Bayangkan ilmu ekonomi yang saya dapat dari SMEP. Dari SMP sudah belajar ekonomi. SMP itu SMEP namanya, Sekolah Menengah Ekonomi tingkat pertama. Baru saya lanjut ke SMEA. Sekarang sudah SMK namanya kan? Iya, SMK 1. SMK 1 itu namanya SMEA. Sekolah Menengah Ekonomi tingkat atas. Kemudian saya lanjut ke Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi. Jadi itu memang saya konsisten untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan. Tetapi bisa berubah. Karena tergantung karena pada situasi yang mungkin dihadapi pada saat itu kan. Iya. Beradaptasi berarti. Bisa karena beradaptasi dengan sehingga saya harus terjun di dunia politik. Maka dari aktivis mahasiswa saya jadi aktivis pemuda, akhirnya saya jadi aktivis politik. Masuk ke partai politik. Nah, partai politik waktu itu kan cuma 3. Ya. Cuma Golkar, P3 dan PDI. Iya. Belum ada yang lain ya. Golkar nomor 2. Pilihannya pasti jatuh ke Golkar. Walaupun orang tua dan keluarga saya itu P3. Oh, P3. Tapi mereka kan di Gorontalo, saya di Manado kan. Oh iya, betul. Gitulah ceritanya. Cuman memang ini Pak, itu pilihan jadi Golkar itu memang kenapa sampai berlabuh di Golkar? Iya, memang pada saat itu kita berteman beberapa orang di mana saya punya aktivis-aktivis. Kita itu ingin membagi diri. Jadi kita itu kalau mau aktif di politik, kita jangan ngambil satu politik kemudian kita terjun sama-sama di situ. Sehingga ketika kita kalau bertemu di parlemen, ya kita aja karena tapi cuma berbagai jalur. Saya pilih Golkar, teman saya ada yang P3, namanya Samtodano dengan Usman Langkau, ada yang dari PDIP. PDI. Namanya Fauzi Bakari, dia pernah juga, dia pernah mantan pegawai bank juga. Jadi kita pilih ini. Golkar. Saya terus mereka sudah tidak karena mereka masuk pegawai negeri. Karena pada tahun akhir 90-an kan sudah pegawai negeri tidak bisa lagi. Tidak bisa masuk politik. Cuman waktu masuk Golkar pertama kali itu karir politik Pak Martin saat masuk Golkar itu apakah memang juga ada kan AMPG kalau tidak salah dulu. Betul. Dari situ atau? Jadi saya memang direkrut oleh Golkar itu dari jalur organisasi pemuda namanya AMPI. AMPI ya. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Saya aktif di AMPI, saya aktif di KNPI, saya aktif di organisasi-organisasi kepemudaan, OKPI, organisasi kepemudaan pemuda Islam. Nah, sehingga saya direkrut melalui jalur itu di Golkar. Karena Golkar itu masuk Golkar dulu itu ditentukan oleh 3 jalur. Menarik ini. Kalau di provinsi gubernur, kemudian Pangdam, dan ketua Golkar provinsi. Kalau Golkar harus dorong. Iya, mereka yang ini namanya dulu 3 jalur. Jadi, itu politisi itu harus ini 3 sowan jalur. dulu ke 3 orang. Iya, 3 orang karena itu. Kalau di tingkat kabupaten kota, bupati atau wali kota, dan itu secara ex officio mereka itu ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Secara otomatis. Kedua Dandim, dan yang ketiga ketua Golkar. Namanya jalur ABG. Jalur ABRI, jalur birokrasi, dan jalur Golkar. ABG. 3 jalur. Berarti tidak mudah Pak dulu. Tidak mudah, lebih sulit dulu. Kalau sekarang yang ada doi sudah masuk. Kita calonkan terpilih apa. Dan dulu itu orang-orang yang masuk di partai politik yang kemudian mereka berkarir di lembaga suprapolitik di DPRD di mana jadi kepala daerah itu seleksinya sangat ketat. Makanya orang-orang yang punya kemampuan memang yang betul-betul mampu. Sekarang kalau kita masuk di partai politik dia karena banyak punya kelebihan masukkan calon dia penting ada doi calon terpilih jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR nggak tahu apa bicaranya di sana. Seperti relate. Ya banyak seperti itu. Betul. Tapi insya Allah mudah-mudahan di Gorontalo tidak ada orang seperti itu. Tidak ada seperti itu.
Tapi itu banyak sekali teman-teman saya dulu itu. Ya, jadi melalui seleksi 3 jalur inilah saya dekat dengan gubernur, saya dekat dengan Pangdam, saya juga pengurus Partai Golkar Provinsi di Sulawesi Utara ini. Dulu masih Gorontalo masih sulut juga. Masih sulut. Jadi itu awal-awal 90-an itu saya terjun. Setelah saya selesai dari sarjana. Setelah selesai sarjana saya kerja dulu. Oh, sempat kerja? Kerja di swasta. Kerja swasta, kemudian mendirikan perusahaan kecil-kecilan, ya baru terjun di dunia politik. Jadi ilmu ekonominya itu masih terpakai? Masih terpakai itulah. Di situ ada terpakai, karena untuk kehidupan kan. Nah, seperti itu. Ini keren. Makanya juga politisi-politisi senior, apalagi dari Golkar itu sampai sekarang pun itu masih eksis. Betul. Jadi itu karena mereka tertempa sejak dulu. Betul. Dan memang betul-betul mereka punya kemampuan dan kompetensi yang memang mereka bukan hanya terlalu prematur. Ada kader-kader yang lahir secara prematur. Itu tidak, itu melalui suatu tahapan. Jenjang perkaderan yang jelas. Kalau ayam ini ayam kampung, bukan ayam boiler. Namanya dulu perkaderan secara teritorial dan perkaderan secara fungsional. Karsinal dan kader teritorial itu dulu. Golkar sampai sekarang eksis. Karena dia merubah diri dengan paradigma baru pada tahun 98 ketika reformasi menghadapi reformasi, Golkar berinkarnasi berubah dengan mendirikan atau merubah diri menjadi Partai Golkar. Partai Golkar. Dulu kan golongan karya. Dulu golongan karya. Dulu Partai karya. Golkar. Sekarang jadi dulu golongan karya, sekarang jadi Partai Golkar. Nah, dengan perubahan seperti itulah, maka Golkar harus mengikuti perkembangan demokrasi. Betul. Sehingga itulah pada saat pertama berubah itu dia masih nomor 1 loh pada saat itu awal-awal reformasi kan. Nanti sudah kedua, ketiga baru tapi alhamdulillah sampai sekarang masih eksis karena memang kader-kadernya itu terdidik, terlatih, militan dan punya visi gitu. Kalau orang yang masuk politik sekarang ini saya lihat yang penting kita duduk. Apa visi nyatanya apa diperjuangkan. Kalau Golkar jelas visi misi Golkar itu karya dan kekaryaan. Itu kan dia punya maksud. Karya dan kekaryaan. Iya. Nah, harus tahu itu. Harus tahu dia punya itu mereka. Masuk Golkar harus tahu ini. Visi karya kekaryaan itu seperti apa. Keren. Nah, kalau misalnya sekarang Pak, ini kan Pak Martin ini dari dulu memang sudah ini. Kalau misalnya ini kalau timnas ini kan Garuda di dadaku, Pak Martin ini Golkar di dadaku, ini berarti kan. Saya ini ke yang sekarang deh. Siap. 2 periode wali kota Gorontalo gitu. Nah, mungkin ada banyak yang pertanyaan ini sering muncul tapi enggan orang sering ini gitu. Kota Gorontalo di mata Pak Martin Taha itu seperti apa sih sejak waktu Pak Martin mengabdikan diri jadi wali kota? Baik, terima kasih. Ya. Memang kalau kita berikan gambaran tentang kota Gorontalo dulu ya. Jadi kota Gorontalo ini adalah ibu kota provinsi suatu daerah otonom yang ada di Gorontalo ini, ibu kota provinsi Gorontalo. Yang luasnya ini wilayahnya ini kecil sekali. Hanya 0,65% dari seluruh wilayah provinsi Gorontalo. Bayangkan, tidak sampai 1%, tapi dia merupakan ibu kota provinsi yang dihuni oleh kurang lebih 220 ribu jiwa masyarakat yang bermukim di daerah ini. Dan daerah ini adalah daerah yang tidak punya potensi sumber daya kekayaan alam yang bisa diolah untuk menjadi PAD atau apa pendapatan atau untuk masyarakat atau apa. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang punya tambang, punya perkebunan, punya perikanan, hasil laut dan lain sebagainya. Kota Gorontalo ini hanya mengandalkan sektor yang berupa jasa dan perdagangan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bercerita apa Gorontalo ini kelebihan-kelebihannya, sebenarnya seperti daerah-daerah lain juga, dia hanya tempat suatu kawasan wilayah
yang merupakan pusat layanan kesehatan, pusat layanan pendidikan. Misalnya pusat layanan kesehatan apa? Ya karena di sini terdapat fasilitas-fasilitas kesehatan yang berskala regional yang mau melayani ini ada Alui Sabu, ada Otanaha, ada pusat-pusat kesehatan. Pusat layanan jasa pendidikan ya karena di sana ada perguruan-perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di situ yang setiap orang dari mana saja di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo maupun dari luar Gorontalo ini bisa datang menuntut ilmu di situ pusat jasa perdagangan, ekonomi, semua karena dia merupakan adalah ibu kota. Maka semua yang datang ini pasti akan datang ke provinsi, nginap di hotel situ, cari makan tempat situ, dan dia melakukan apa saja yang ada hubungan dengan pekerjaannya, keperluannya di Gorontalo, sehingga beban daripada kota Gorontalo ini menjadi besar kan. Ya makanya kita harus siapkan berbagai sarana prasarana infrastruktur yang mampu memberikan layanan itu. Tadi layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan di bidang ekonomi, layanan apa saja, di bidang keuangan, di bidang serta kumpul di kota semua. Iya, tetapi ada satu hal yang tidak boleh sepanjang hidup yang kita lupakan, karena Gorontalo itu kan punya ciri khas. Falsafah Gorontalo itu tidak bisa terserabut. Seperti apapun kemajuan suatu daerah, Gorontalo ini sudah modernisasinya sedemikian rupa, tapi nilai-nilai budaya yang berlandasan azas agama itu tidak boleh dilupakan karena falsafah Gorontalo itu sejak zaman dahulu kala adat bersendi sara bersendi kitabullah. Itu falsafah orang Gorontalo dan tidak boleh dilupakan itu. Di apapun yang kemajuan yang kita raih, tidak boleh lepas dari adat bersendi sara bersendi kitabullah. Makanya ini kan Gorontalo selalu dibilang Serambi Madinah, betul. Semua itu karena itu mau ingin melekatkan bahwa nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang sejak dulu peninggalan para leluhur ini jangan melunturkan sikap, karakter, kepribadian dan akhlak masyarakat Gorontalo yang terkenal dengan adat bersendi sara bersendi kitabullah itu. Ini keren, menarik Pak Martin. Apa namanya? Valid ini memang tidak bisa dibantah ini orang punya ini. Betul. Cuman begini, apa namanya? Gorontalo kan semakin modern. Ada yang bilang gitu, kita harus ketika ingin modern dan ingin maju ibu kota kita, maka juga harus menerima setiap perkembangan. Betul. Keren, memang betul seperti itu. Tidak ada yang bisa membantah bahwa kita harus beradaptasi dengan berbagai perkembangan. Pengembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, modernisasi apa semua. Tidak ada. Arab Saudi aja tidak bisa terlalu ketat dengan ini. Tetap sekarang dia sudah mulai beradaptasi dengan luar. Membuat suatu kawasan wisata yang ini pangeran itu kan ya. Jadi seperti itu. Kita harus beradaptasi tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi ciri khas dan jati diri daripada Gorontalo itu. Karena itu tidak bisa luput itu dan itu sudah warisan sejarah leluhur. Betul. Nah, kalau di dalam pandangan orang Gorontalo kalau kita mengkhianati leluhur, maka jadilah akan ada suatu malapetaka yang akan terjadi di daerah ini. Kan begitu kan? Orang tua-tua aja. Pulolo. Betul. Sampai ini. Alolo Bito. Alolo Bito kan? Ada Bito Uti. Pulolo Uti. Jadi itu. Dan itu benar. Jadi sebagai warga masyarakat yang menganut nilai-nilai agama pasti tahu itu. Dan itu budaya Gorontalo yang sudah tertanam ratusan tahun yang sudah sekian lama kita geluti. Ini keren. Nah, Pak, kalau misalnya kurangnya sekarang di Gorontalo? Nah, kalau bicara kurang, memang kelebihan dan kekurangan itu, kalau dari saya yang mengatakan pasti sifatnya subjektif toh. Betul. Yang sebaiknya orang lain harus begini. Ini Gorontalo ininya kurang. Ini kelebihannya. Itu lebih objektif daripada saya. Tapi kalau melihat apa ya, saya terus terang perspektif Pak dari sisi perspektif saya bahwa Gorontalo ini memang
dari sisi usia memang kita masih jauh lebih muda dari daerah-daerah lain. Kalau kita sering membandingkan misalnya, wah Manado lebih maju dari kota Gorontalo, Makassar lebih maju. Karena memang mereka sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun berjuang dan berbuat sudah lama jadi. Gorontalo ini kan resmi jadi ibu kota, dan kota Gorontalo ini tertinggal nanti bergerak mulai pada tahun 2000 kan, 2001, sejak Provinsi Gorontalo dimekarkan sebagai salah satu daerah otonom. Nah disitulah, sehingga dari berbagai aspek kita masih banyak kekurangan. Misalnya dari dukungan infrastruktur untuk perkembangan perekonomian kota, dari sisi layanan pendidikan kita juga masih ini baru satu universitas negeri, dua dengan IAIN dan lain swasta, sehingga banyak orang-orang kita harus belajar keluar daerah untuk menuntut ilmu di sana. Juga masih banyak kekurangan-kekurangan dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Gorontalo. Tetapi itu seiring dengan perjalanan waktu, ya setiap pemimpin pasti punya hasrat, keinginan, cita-cita untuk bagaimana. Ini tantangan. Nah, tantangan ini harus kita taklukkan. Bagaimana untuk menaklukkan itu? Maka kita harus punya visi ke depan. Bagaimana supaya Gorontalo ini dapat kita lakukan untuk bisa ditingkatkan masyarakatnya. Maka yang paling penting adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, dengan berbagai perkembangan yang ada. Tentunya kita jangan lagi seperti orang yang terkungkung di dalam sebuah tempurung tanpa melihat perubahan-perubahan yang ada di luar. Lakukan itu. Jangan kalau kita melakukan sesuatu, wah ini bertentangan dengan ini, bertentangan dengan itu. Sebenarnya tidak benar bahwa adat agama apa itu menghambat pembangunan. Tetapi bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap perkembangan itu, itulah yang harus dikerjakan. Nilai-nilai tetap terjaga, tetapi juga kita harus mengikuti adaptasi dengan beradaptasi dengan kemajuan. Sepakat. Begitu. Oke, keren. Nah, ini Pak, apa namanya? Ini kita masuk segmen terakhir nih. Ini kan Pak Martin nih sudah 2 periode, gitu, kan? Nah, ini keren ini. Iya, kalau mau jawab itu saya duduk saya mau sehabis waktu belum sampai ke segmen itu. Tapi ternyata tetap ada. Kita tutup dengan itu. Karena saya lihat di dalam wawancara ini kayaknya itu yang intinya ini. Iya Pak, jadi kan sudah mau berakhir nih. Siap. Masa pensiunnya apakah mau kembali melanjutkan cita-cita sebagai menggunakan ilmu ekonominya? Siap. Atau mau lanjut nih di dunia politik dengan kepala daerah? Memang banyak orang yang bertanya sama saya, pasca wali kota kemana arahnya ini? Saya bilang, ya setiap manusia saya kira pasti ada pandangan hidup yang dia kemana jalan hidupnya, langkah yang harus dia tempuh itu kemana, apa. Pertama tentunya kita harus berpikir bahwa pengabdian itu tidak harus kita berada di dalam satu tempat, apakah itu pada daerah, apakah itu anggota DPR, apakah kita sebagai akademisi, apakah di mana saja, pasti tenaga pikiran kita dibutuhkan oleh orang, dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh negara. Saya berprinsip bahwa dimanapun saya berada, saya akan memberikan sumbangsi pikiran, tenaga, dan apa yang saya punya itu untuk kepentingan banyak orang. Saya kira begitu. Nah, pasca wali kota ini, kalau pada periode pertama saya berpikir bahwa tidak ada jalan lain, saya harus mencalonkan lagi. Periode pertama. Dan alhamdulillah itu bisa jadi. Bisa terjadi, terjadi sebagai wali kota. Tapi ini kan regulasi konstitusi kita mengamanatkan tidak boleh lebih dari 2 periode. Wali kota yang tidak bisa periode. Ya kan? Nah, sekarang kan peluang yang ada sekarang ini kan tinggal bagaimana untuk bisa berkontestasi di pemilihan gubernur. Nah, tapi dalam proses untuk menuju ke sana itu kan suatu jalan yang tidak mudah. Ini jalan terjal yang harus kita taklukkan. Nah, dengan berbagai pengalaman yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki walaupun hanya secuil, dan
berbagai tantangan yang pernah saya hadapi, saya tentunya pasti akan melangkah menuju ke sana itu. Oke. Nah, langkah-langkah itu pun saya sudah persiapkan dari awal. Dan ibarat kalau kita melangkah ke sana harus melalui 5 titik aman. Saat ini saya baru ada pada titik aman kedua. 5 titik aman. Jadi masih ada 3 titik aman lagi, Pak ya. Harus kita taklukkan. Kan kalau kita orang partai harus dicalonkan oleh partai. Oh iya betul. Harus diusulkan oleh partai di daerah dan yang kemudian diputuskan di negara. Saya alhamdulillah titik aman pertama sudah diusulkan oleh partai di tingkat daerah. Titik aman kedua alhamdulillah sudah dapat surat perintah dari pengambil keputusan dari pusat DPP. Titik aman ketiga apakah dari 4 orang ini saya yang dipilih? Itu yang harus ini. Gitu ya. Jadi nanti titik aman keempat kita harus mendaftarkan berkontestasi dengan calon-calon lain. Iya betul. Titik aman kelima ya betul-betul sudah terpilih bahwa itu disukai oleh rakyat lah, kemudian dipilih oleh rakyat. Tadi masih panjang perjalanan. Masih panjang perjalanan, tapi itu yang harus kita tempuh dan langkah-langkah itu harus kita persiapkan dengan baik. Jadi kalau ditanya langkah apa selanjutnya, maka langkah saya mau ingin naik kelas. Nah, cuman menutup ini kita di titik aman tadi, titik aman kedua ada 4 orang ya, Pak. Ada berapa orang, betul, ya kan? Tapi satu-satunya orang yang sudah wali kota 2 periode hanya betul, 1. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini yang bisa menjadi pertimbangan masyarakat gitu. Terjawab ya, teman-teman. Betul. Insya Allah nanti. Dan nanti kalau saya sudah dapat berada pada tahun ketiga, saya podcast lagi di sini. Sip. Mengabarkan mengabarkan sudah sampai di titik mana. Keren nih. Berarti ini bukan kali terakhir ya. Masih saya akan datang di Serambi Inspirasi. Terima kasih Pak Marten untuk waktunya. Terima kasih. Semoga masyarakat Gorontalo yang nonton ini bisa mendapatkan inspirasi dari setiap aktivitas Pak Marten selama ini. Saya closing statement. Saya senang sekali bisa dapat tampil di Serambi Inspirasi ini. Ya, saya kira ini karya anak-anak muda yang perlu kita apresiasi ya. Saya ini berada di rumah tua di salah satu desa di mana saya pernah beraktivitas masa kecil di tempat ini, sehingga saya merasa sangat terkesan untuk datang di Tilote ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Marten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.